Baiknya proses hukum terhadap penendang sesajen di News Gunung Semeru anchor ini yang lupawan, Cindy Sistiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Baiknya proses hukum terhadap penendang sesajen di Gunung Semeru ini dihentikan. Ya, Lanjutkan. terima kasih. Saya lebih sedikit berbeda dengan Pak Apa yang Al-Makin. dilakukan oleh tersangka ya saat ini ditetapkan sebagai tersangka penendang sesajen ini? Saya melihat videonya komplit ya, aksinya tersangka ini kan sebenarnya Kan kalau kata Pak Al-Makin. Saya kira saya tidak terlalu pesimis dengan proses pendidikan kita terhadap pendidikan-pendidikan yang berbasis toleransi sebenarnya. Tapi persekusi yang terjadi selama ini terhadap orang-orang yang sedang maulidan misalnya, atau persekusi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifatnya budaya, ini bukan hanya terjadi saat ini. Maka menurut saya selama ini, maka setiap hari hidup kita akan penuh dengan pertempuran keimanan. Nah ini yang harus dicegah. Nah ini baru sesajen. Coba bayangkan kalau di situ ada manusianya. Bisa jadi terjadi konflik komunal atau terjadi perkelahian misalnya. Ini kan jauh lebih buruk. Ini kan karena nggak ada manusianya saja. Nah, konflik-konflik keimanan, konflik-konflik keyakinan maupun primordial lainnya itu berawal dari rasa hegemoni bahwa orang tidak boleh berbeda dan dia harus sama dengan dirinya. Ini kan tidak boleh dipupuk di dalam negeri yang penuh kebinekaan ini. Ini penting buat kita, ini pembelajaran buat si pelaku dan juga pendidikan buat semua. Makanya menurut saya sangat setuju kalau ini dijerat dengan hukum supaya menjadi presiden bahwa negara tidak diam terhadap aksi-aksi intoleran sesimpel apapun. Karena kalau dibiarkan ini akan masif, menjadi kolektif, dan ini pada akhirnya pada tataran tertentu akan membentuk ekstremisme dan terorisme seperti yang saya ungkapkan tadi. Oke, Pak Al-Makin silakan ditanggapi. Ya, tentu saja kekhawatiran Pak Islah itu juga menjadi kekhawatiran kita semua ya. Tentu saja apa yang diungkapkan Pak Islah itu sangat sangat betul ya. Bahwa hukum itu harus ditegakkan ya, bahwa pelaku itu harus dihukum gitu ya. Tapi dalam ini pada akhirnya akan terjadi penyerangan terhadap manusia, terhadap komunitas, bahkan rumah-rumah ibadah, dan itu sudah terjadi. Dan kita kadang-kadang, hukum kita kadang-kadang tumpul di situ dengan alasan restoratif justice. Ini tidak ada pembelajaran sama sekali, dan bangsa kita akan selalu berkelindan dengan persoalan-persoalan seperti ini kalau ini didiamkan. Oke, Pak Islah, Anda mencermati latar belakang penendang sesajen ini, apakah terafiliasi dengan pihak atau kelompok mana? Anda mencermati soal itu? Saya melihatnya begini ya, kalau di dalam Islam sendiri sebenarnya menghina sesembahan orang lain ini kan tidak diperbolehkan juga. Dan bahkan perbedaan itu kata Al-Qur'an itu ini yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Kalau sudah terjadi itu sudah pada level penyembuhan kuratif gitu. Kalau nanti akhirnya restoratif justice selalu dimintakan kepada dari orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi. Kan ini kan hanya akhirnya tidak ada jera, semuanya bisa meminta restoratif justice nih Pak Makin. Ya, kita bisa lihatlah di kenyataannya di dalam persoalan sosial dan dalam sejarah Indonesia tidak seperti itu kenyataannya. Ya, kadang-kadang kita membayangkan sesuatu tapi kenyataannya berbeda ya. Jadi di Indonesia ini kita perlu sadari ya bahwa proses hukum itu merupakan salah satu ya. Dan itu biasanya kalau sudah terjadi, itu kan sudah terjadi penendangan. Restoratif justice. Tapi yang sifatnya preventif artinya mendeteksi supaya tidak terjadi dan menjaga supaya tidak terjadi. Nah, makanya kita sebagai orang yang bekerja di pendidikan perlu pendidikan jangka panjang. Baik pendidikan secara formal di sekolah Pak Makin. Maupun kami sudah dapat poinnya. Singkat saja untuk Pak Islah, singkat saja. Waktu kita sangat sempit Pak Islah. Singkat saja. Ya, baik. Begini Mbak Cindy, kalau kita selalu membiarkan kegelisahan-kegelisahan orang karena berbeda keyakinan dan keimanan seperti ini, maka ini tidak akan ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Makanya saya bilang tadi,
kalau orang gelisah oleh keyakinan dan perbedaan dengan orang lain, maka setiap hari ini isinya adalah pertempuran-pertempuran. Maka kemudian satu saja basisnya dalam berkeyakinan dan berkeimanan. Kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan dan selalu menciptakan kedamaian. Saya kira ini penting untuk ditanamkan. Baik, Pak Islah. Kami sudah dapat poinnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Islah, terima kasih Pak Al-Makin sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang berbagi pandangan.